Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya, puji Tuhan kita ada di tempat ini di hari terakhir di tahun 2023. Artinya kita boleh melihat penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, topangan tangan Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai setiap kita. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang megah dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang kami menyembah Engkau, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu untuk kita fokus dengan Tuhan saat ini. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kita boleh rasakan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Kita masih ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu kita akan berkata kepada Dia, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kita katakan sekali lagi dengan lembut.
Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak kami puji. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bila kita akan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan, kita bersatu dalam doa. Seperti pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh kagum dan hormat akan Engkau. Kami sungguh bersyukur kami ada di titik ini Tuhan. Kami ada di hari terakhir di tahun 2023 ini Tuhan. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Suka, duka, sakit, senang, bahagia yang boleh kami lewati Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, itu merupakan sebuah warna Tuhan. Merupakan sebuah skenario Tuhan yang begitu ajaib. Terbukti Tuhan, kami ada di sini Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh beribadah, boleh memuji memuliakan nama Tuhan, boleh bertemu dengan keluarga besar kami, teman-teman kami, kerabat kami, sahabat kami. Sungguh Allah yang luar biasa, sungguh Allah yang layak kami puji kami sembah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Engkau boleh berkata Tuhan, puji-pujian kami, memberkati kami Tuhan, memberkati kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah ini Tuhan, ibadah tutup tahun ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Oke, mari kita undang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersuka hari ini. Kita akan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita ada di sini semuanya karena Tuhan saja. Kita akan memuji Dia, kita akan masuk ke bangga dengan penuh ucapan syukur. Masuk ke dengan bersyukur. Kami berdoa Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian itulah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan pujikan ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, Musik dan tarian. musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kita akan bernyanyi lagi untuk Tuhan dengan nyanyian yang baru.
Mari sama-sama kita nyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah nama. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita akan pujikan sekali lagi. Puji Dia, Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan pencipta. bersorak-sorai, Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai. bersorak-sorai bagi Katakan sekali lagi, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Puji Tuhan kita bisa berkumpul malam ini di tempat ini. Saat ini sebentar kita akan menutup mata kita sebentar. Tapi jangan tidur ya saudara. Kita tutup mata kita sebentar. Lalu kita merefleksikan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dari awal kita dibentuk hingga saat ini. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dari tadi bangun hingga beraktivitas, hingga kembali malam, hingga menjelang tutup tahun dan akan menyongsong tahun yang baru. Saat ini mari bersama dengan pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 5-7. Kita berkata dalam hati, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Marilah kita menaikkan doa kita secara pribadi, pengakuan dosa kita secara pribadi. Jemaat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Inilah doa-doa kami. Inilah refleksi dan harapan kami. Di dalam nama-Mu kami telah mengaku dosa kami. Dalam pengakuan dosa ini marilah kita angkat pujian. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Di
sehingga aku pun puas lepas. Musim bertanam, musim tuayan. Musim bertanam dan musim tuayan, surya rembulan. Bulan di langit cerah, bersama alam memuji, bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas. Setiamu Tuhan, Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Sehingga aku pun puas lepas. Sehingga aku pun puas Mari saudara-saudara, kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah kali ini diambil dari Yesaya 60 ayat 17b, 19 hingga 20. Aku akan memberikan damai sejahtera sebagai pelindungmu dan keadilan sebagai pengawasmu. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari dipersilakan untuk memberikan salam damai terhadap satu dan lainnya, depan, belakang, dan ucapkan salam damai.
sambil angkat tangan ya. Kita akan angkat satu pujian, yaitu Tiap Langkahku. Siap. Siap. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyang dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan refleksi akhir tahun kita. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Biarlah mata dan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita sepanjang tahun ini yang sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, bahkan berkat-berkat-Nya. Mari kita akui dengan mulut kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love, for you are God. As far as the heaven above us, oh, your love is greater than everything. We've come to you and bow down at your feet to worship you. Oh Lord, as far as the heaven above us, oh, your love is greater than everything. You are
Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama-sama versi Indonesia. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini di penghujung tahun 2023 Engkau memberi kesempatan pada kami untuk kembali mendengar sapaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami agar kami dapat menangkap pesan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh berefleksi diri dan kami boleh menerima inspirasi dari Tuhan untuk melangkah ke depan dengan lebih baik. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Berkaryalah ya Roh Kudus di tengah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Di penghujung tahun ini kita merenungkan sebuah tema Tuhan Sang Terang Pemandu Kehidupan. Saudara-saudara, terang itu tentu begitu banyak manfaat dalam kehidupan kita. Secara fisik
Kalau ruangan ini gelap, kalau jalan-jalan yang kita lewati gelap, tidak ada cahaya sama sekali, kita tidak bisa berjalan, tidak bisa melangkah. Demikian juga terang matahari memberikan pada kita kehidupan. Tanpa terang matahari, kita semua akan binasa juga. Ketika lampu-lampu di malam hari menyala, sebuah kota atau desa menjadi indah. Terang juga memberikan keindahan. Demikian juga saudara dalam kehidupan spiritual kita memerlukan terang Tuhan sebagai pemandu kehidupan kita. Mari kita lihat bersama dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Lalu kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar." Kata Yesus pada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah, tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Yesus mengatakan sebagai terang dunia itu dalam konteks perayaan Pondok Daun. Saat bangsa Israel mengenang perjalanan mereka di padang gurun membangun pondok-pondok daun, dan saat Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Jadi dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dan pada waktu itu selama 7 hari saat perayaan itu dinyalakan 2 terang besar yang melambangkan tiang awan dan tiang api itu untuk mengenang kehadiran Tuhan, sang terang yang memimpin, yang memberi kehangatan dan perlindungan, sehingga mereka boleh berjalan di padang gurun pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain, kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia, ego eimi, aku adalah terang dunia, Yesus mengatakan akulah Allah sebetulnya, menyatakan keilahiannya. Dan inilah yang membuat banyak orang mengkritik Yesus. Orang-orang Farisi tidak terima. Siapa orang ini? Kok nekat ngomong akulah terang dunia? Yang pantas menjadi terang dunia itu hanya Allah saja. Kok nekat orang ini berani mengatakan akulah terang dunia? Karena itu mereka mengatakan kesaksianmu tidak benar. Tetapi Yesus sungguh-sungguh terang dunia. Itu bukan cuma perkataan, tetapi sungguh-sungguh nyata. Kalau kita melihat, maaf ini tidak nyala, terang Kristus itu memimpin. Kalau kita lihat konteks dari Yesus mengatakan pada saat perayaan Pondok Daun, di mana Yesus ingin mengatakan sebetulnya, akulah yang menerangi perjalanan kamu di padang gurun dunia saat ini. Seperti Bapa dulu menerangi kalian nenek moyangmu di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Akulah sekarang sebetulnya yang memimpin umat manusia untuk bisa sampai di tanah perjanjian surgawi. Agar kalian semua tidak sesat,
tapi sampai di tujuan yakni tanah perjanjian surgawi. Agar kalian itu tahu makna dan tujuan hidup. Dengan kata lain, terang Kristus itu memimpin manusia kepada tujuan dan makna hidup yang benar. Sehingga kita tahu kemana kita melangkah, yakni ke tanah perjanjian surgawi. Saudara, bisa kita bandingkan pertobatan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Pada waktu itu dia akan meminta surat kuasa istilahnya untuk menganiaya atau membunuh orang-orang Kristen. Menurut Paulus, dia itu benar, berjalan di jalan yang benar, menurut pikirannya dia. Tetapi terang Kristus itu bersinar atas dia, dan Saulus disadarkan, kamu itu keliru. Kamu menganiaya aku. Kamu menganiaya Tuhan sendiri. Akhirnya dengan terang Kristus yang bercahaya kepada Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus jadi sadar, oh aku salah. Dari pembenci orang Kristen menjadi pengikut Yesus yang mengabarkan Injil. Demikian juga saudara, kadang-kadang kita juga merasa aku sudah benar. Tapi begitu Kristus menerangi kita, ternyatalah bahwa saya salah. Saya keliru. Itulah terang Kristus yang memimpin, yang membuat kita tahu makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat-ayat sebelum bacaan kita, Yohanes 8 ayat 12 dan seterusnya tadi, sebenarnya Yesus juga ingin mengatakan bahwa aku, sang terang, mengampuni dan memerdekakan dari kegelapan dosa. Dan ini dibuktikan dalam pengampunan Yesus terhadap perempuan yang berzinah. Saudara, perempuan yang berzinah ini tentu berdosa dan dia ada dalam kegelapan dosa. Dia ada dalam lembah dosa yang begitu gelap. Dan sebenarnya dia akan dirajam dengan batu karena dia berdosa di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus, sang terang itu menerangi dia, memberikan pengampunan kepada dia. Kita ingat bukan? Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, yang pertama kali melempar perempuan ini? Semua orang berdiam karena sadar bahwa sebetulnya semua orang juga berdosa. Dan perempuan ini, saudara, hatinya diterangi. Dan Yesus mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dia dimerdekakan juga dari belenggu kegelapan dosa. Dia lepas dari persinahannya. Saudara-saudara, demikian juga terang Kristus mengampuni kita. Dosa segelap apapun yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita terbelenggu oleh dosa dan selalu terulang-ulang kita melakukan dosa yang sama. Kita terus hidup dalam kegelapan dosa. Tapi terang Kristus mampu untuk memberikan pengampunan pada kita. Bahkan juga melepaskan kita dari belenggu kegelapan itu. Kita menjadi orang yang merdeka. Pahamilah firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Terang Kristus memerdekakan kita dari kegelapan dosa. Kemudian yang lain, saudara, kalau kita lihat perikop selanjutnya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Yesus sebenarnya juga ingin mengatakan, akulah sang terang dunia yang membuka mata yang buta. Mata rohani yang buta. Di sana dikisahkan Yesus menjelikan mata jasmani dan rohani orang yang buta sejak lahir. Dari dulu sampai selama-lamanya, saudara, belum pernah ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Hanya Tuhan Yesus saja. Dan ini menunjukkan bahwa dialah Allah. Saudara, orang buta ini akhirnya bisa mengenal Yesus sang Mesias. Akhirnya dia percaya. Dia disembuhkan bukan hanya dari kebutaan fisik, tapi juga dari kebutaan spiritual. Akhirnya dia mengenal Yesus sang juru selamat, sang Mesias, hidupnya diselamatkan. Demikian juga saudara dan saya akan dibukakan mata rohani kita, sehingga kita semakin mencintai dia, semakin mengenal dia, semakin mengikut dia. Selama mata rohani kita belum dibukakan, kita akan sulit merasakan cintanya, merasakan kuasanya, dan sulit juga untuk mencintai dia.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketiga makna dari Yesus Sang Terang Dunia ini dialami oleh seorang yang bernama Nicky Cruz. Nicky Cruz ini dibesarkan di sebuah kawasan terburuk di San Juan, Puerto Rico. Orang tuanya itu adalah dukun sihir, jadi menjadi imam setan gitulah. Sejak kecil Nicky Cruz ini sering menerima kata-kata makian dan siksaan fisik yang brutal dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya ini pengikut aliran sesat, aliran setan, ya, okultisme. Dan ayahnya ini sering melempar dia ke kandang burung. Jadi Nicky Cruz ini sejak kecil sudah disiksa demikian rupa. Dan ini membuat Nicky Cruz ini sangat-sangat terluka, sangat-sangat berat kehidupannya. Saat remaja, karena dia dibesarkan dalam kekerasan, dia kemudian bergabung dengan geng namanya Mau Maus yang terkenal sangat sadis dan brutal. Semua orang takut pada geng ini. Semua gemetar kalau mendengar nama geng ini. Dan tidak lama Nicky Cruz ini lantas menjadi ketua geng. Membunuh, melukai, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa dilakukan oleh Nicky Cruz ini. Dan berkali-kali dia masuk dalam penjara. Ini geng Mau Maus, saudara, yang sangat-sangat sadis pada waktu itu. Karena Nicky Cruz ini orang yang sangat kejam, sangat sadis, sangat brutal. Seorang psikiater ya, ini pernah mengatakan demikian. Ada sisi yang sangat gelap dalam hidupmu, Nicky, ya. Anda yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Dan Anda akan langsung ke penjara, kursi listrik dan neraka. Tidak ada harapan untuk hidupmu. Saudara, ini gambar polisi ya, yang tentunya sering berurusan dengan Nicky Cruz ini, yang tindakannya begitu ada dalam kegelapan yang luar biasa, begitu sadis dan begitu brutal. Meskipun psikiater ya, mungkin psikolog mengatakan sudah tidak ada harapan buatmu, kamu hidupmu sudah rusak, sudah tidak ada harapan untuk kamu bisa menjadi baik, tinggal nerakalah nanti jatahmu. Tapi seorang bernama David Wilkerson mengatakan, Allah punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Yesus mengasihimu. Tetapi Nicky ini malah marah, memukulnya, meludahi wajahnya, serta mengusirnya, mengancam akan membunuhnya. Kalau kamu macam-macam, kalau kamu tidak pergi, tak bunuh kamu. Wilkerson ini mengatakan demikian, Nick, Anda bisa memotong saya menjadi 1000 bagian dan membuang tiap bagian dari tubuh saya di jalan. Tapi setiap bagian itu akan mengatakan Yesus mengasihimu dan aku tetap mengasihimu. Itulah yang dikatakan oleh Wilkerson ini. Dan dia malah mendoakan orang yang akan membunuhnya, yang meludahinya. Doanya seperti apa, saudara-saudara? Inilah doanya. Ada yang ingin menaikkan doanya? Ya, inilah doanya. Yang ia katakan ya sambil memegang Nicky yang akan membunuhnya. Oh Tuhan, selama ini saya telah berdoa untuk Nicky. Dan setiap malam saya memohon supaya Nicky tak terbunuh. Agar dia bisa mendengarkan Injil dan datang ke salib Kristus. Hanya melalui salib Kristus inilah saya berdoa untuknya. Oh Tuhan, tidak ada kekuatan manusia, tidak ada siapapun yang dapat mengubah Nicky. Oh Tuhan, saat ini saya minta padamu untuk menyentuh hidup Nicky. Kuasa-Mu yang ajaib akan mengeluarkannya dari kegelapan yang menguasainya. Biarkan dia tahu bahwa Engkau peduli dan mengasihinya. Saya percaya Engkau dapat melakukan mujizat.
Namun Niki masih belum bertobat, saudara-saudara. Namun setelah 2 minggu berjalan, setelah peristiwa itu, ia terus berpikir tentang cinta. Jesus love me, Jesus love me, Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Dia terus terngiang-ngiang seperti itu. Tapi dia tetap belum mau bertobat. Di salah satu kebaktian yang diadakan oleh Wilkerson ini, Niki dan geng momosnya tiba-tiba muncul. Dan dia sebetulnya ingin memberi pelajaran pada Wilkerson yang begitu gigih membawanya pada Kristus. Tetapi uniknya, saudara-saudara, pendeta Wilkerson ini malah mempercayai Niki dan geng momosnya untuk membawa kantong persembahan gitu loh. Mereka kaget, loh kok malah dipercaya membagikan kantong persembahan, orang seperti kami kok dipercaya ya, untuk mengedarkan kantong. Dan saudara, pada saat ini nggak jalan, maaf, bisa next. Hilang. Ya, saya lanjutkan dulu. Saat Wilkerson berkhotbah tentang Yesus yang rela mati menebus dosa, Roh Kudus ini menjamah hati Niki dan anggota gengnya, dan mereka menyerahkan hidupnya pada Kristus. Dan Niki menangis keras, Tuhan ampuni aku rasakan Yesus mengambil hatiku, hati yang penuh dengan luka dan kebencian, dan aku dilahirkan menjadi ciptaan baru. Demikian kesaksiannya. Dan keesokan harinya, saudara-saudara, Krus ini kemudian dan juga beberapa anggota geng yang datang pada waktu itu, yang sudah bertobat, pergi menghadap polisi dan menyerahkan semua senjata, baik pistol dan pisau mereka. Dan hal ini mengejutkan para petugas polisi. Dian ini ya, ini main-main apa enggak? Geng yang sangat sadis, yang sangat mengerikan, kok mau bertobat? Mereka pada kaget, saudara, polisi-polisi ini. Dan Niki memang meninggalkan gengnya, dia kemudian masuk sekolah Alkitab dan bertemu dengan Gloria, dan keduanya kemudian menikah dan pindah kembali ke New York, di mana mereka menjalankan pelayanan untuk membantu remaja-remaja yang bermasalah. Jadi yang biasa menyalahgunakan narkoba, yang biasa hidup dalam kriminal, didampingi oleh Niki Krus ini dan juga timnya. Dan Niki ini menjadi seorang penginjil yang menyelamatkan banyak jiwa. Ya, ini setelah Niki Krus dewasa dan menjadi tua, dia begitu cinta pada remaja-remaja yang hidupnya rusak dan terus didampingi, dan begitu banyak remaja-remaja yang diselamatkan oleh pelayanan dari Niki Krus ini. Dia dulu mantan remaja pemuda yang sangat rusak, tapi dia diubah oleh Tuhan dan begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dia mengatakan demikian, saya adalah manusia yang paling bahagia, menjadi orang yang paling bahagia karena Tuhan pakai saya untuk mencapai ribuan bahkan jutaan orang untuk datang pada Yesus, kata Niki. Namun kesukaan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya membawa ibu saya kepada Yesus, ayah saya dan kakak saya, di mana ayah dan ibunya itu adalah dukun sihir, tetapi bisa bertobat, yang sangat sadis. Dan Niki memilih untuk memaafkan kedua orang tuanya, dan ia meminta mereka juga untuk memaafkannya. Dan dia mengatakan, ketika pengampunan sejati datang, keluar dari hati Anda, awan gelap akan lenyap, kata Niki,
Anda memiliki akses langsung ke hati Yesus. Saudara, inilah yang menjadi kesaksian dari Niki, sesuatu yang sangat indah. Dia sangat terluka pada kedua orang tuanya, tapi dia melepaskan pengampunan. Dan orang tuanya juga hatinya diterangi dari kuasa kegelapan yang mengikatnya. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Terang Kristus itu juga menerangi Sonny Arguinsoni. Siapa dia, saudara? Sonny Arguinsoni ini juga bergabung dengan geng penyalahgunaan zat terlarang. Dia berjumpa dengan David Wilkerson yang membawa Nicky Cruz bertobat. Dan juga berjumpa dengan Nicky Cruz lalu bertobat pada usia 21 tahun. Dan Sonny ini mendirikan Victory Outreach 1967 di LA yang menyebar ke 700 lebih gereja, 33 negara. Mereka menjangkau geng narkoba dan komunitas terpinggirkan. Dan Sonny ini salah satu murid dari Nicky Cruz yang punya penghargaan yang luar biasa dan diakui oleh pemerintahan, termasuk dari Presiden Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, juga Barack Obama serta anggota Kongres dan Senat Amerika. Di sini saudara kita melihat terang Kristus tidak berhenti menerangi David Wilkerson, tapi terang yang ada pada David Wilkerson ini menerangi Nicky Cruz. Dan Nicky Cruz ini akhirnya terang yang ada dalam dirinya menerangi Sonny Arguinsoni ini. Dan mereka menjadi terang bagi banyak orang, dan terang Kristus betul-betul mendunia karena pelayanan mereka, karena mereka punya terang Kristus di dalam dirinya. Saudara, itu 3 hal. Terang Kristus memimpin, terang Kristus melepaskan kita dari belenggu kegelapan, dan terang Kristus itu betul-betul membuat kita terbuka mata rohaninya sehingga bisa mengenal Tuhan dengan dekat. Yang terakhir, saudara, terang Kristus itu menyingkap gelapnya misteri kematian. Bagi banyak orang, kematian adalah suatu misteri kegelapan yang paling gelap dan menakutkan. Tapi dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga menjadi jaminan kehidupan abadi setelah kematian. Saudara bisa lihat Yohanes 8 ayat 12 yang menjadi bagian dari bacaan kita juga, ayat 14 dan juga 20. Saatnya belum tiba. Sebetulnya Yesus ingin mengatakan saat kematianku belum tiba, ya. Tapi pada saat aku mati dan bangkit, itu kamu sungguh-sungguh akan bisa mengerti akan makna dari kematian. Misteri kematian itu akan tersingkap dengan kebangkitan Yesus, dengan kebangkitan Kristus itu. Nah, saudara, terang kehidupan Kristus dalam diri kita terus menyala, menerangi jalan kita, menerobos lorong-lorong gelap kematian sampai pada kekekalan. Dan gambaran rumah Bapa, Yerusalem baru dan seterusnya menggambarkan dunia seberang sana sebagai situasi yang amat membahagiakan. Kematian bukan menjadi misteri lagi buat Kristus, buat kita semua. Karena dia terang dunia, kematian yang paling gelap saja tidak bisa untuk mencegah terang itu bersinar. Sehingga kematian pun akan diterangi oleh Yesus. Kematian kita pun akan menjadi terang di dalam Yesus. Karena dia adalah terang dunia, terang yang abadi. Saudara, ini ada sebuah kisah tentang 3 orang tua, ya. Bagaimana ini dapat terjadi? Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan putri kami yang cantik, Melissa, diambil dari keluarga kami dalam kecelakaan mobil pada usia 17 tahun. Dan bukan kami saja, sahabat kami Steve dan Robin juga kehilangan putrinya Lindsay, sahabat Melissa 9 bulan sebelumnya. Dan bagaimana Richard dan Leah yang putranya John, teman Melissa juga terbaring dalam sebuah makam yang berjarak 45 meter dari makam Lindsay dan Melissa. 3 orang tua ini, saudara-saudara, bersama-sama bergumul dengan kematian anak-anak mereka. Bagaimana mungkin Allah mengizinkan ketiga remaja Kristiani ini meninggal secara berturut-turut dalam waktu 16 bulan. Dan bagaimana kami dapat tetap mempercayainya. Mungkin orang menghibur kami karena kamu tidak mengalami seperti aku.
kematian anak-anak yang sangat mendukakan mereka. Tapi apa yang menguatkan dan menghibur ketiga orang tua ini? Karena tak mampu memahami tragedi itu, kami berpegang pada Mazmur 139:16. Dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Dalam rancangan Allah, anak-anak kami hanya memiliki sedikit hari untuk hidup. Dan kemudian dengan penuh kasih, Dia memanggil mereka pulang untuk menerima hadiah kekal. Dan kami mendapat penghiburan dalam firman-Nya yang penuh rahasia. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Mereka sudah bisa menyingkap misteri kematian dan mereka bisa menerima kematian dari anak-anak dan mereka terhibur dan dikuatkan. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat terang Kristus itu memandu hidup kita. Terang Kristus memimpin sehingga kita tahu makna dan tujuan hidup kemana. Terang Kristus itu menerangi dan memerdekakan kita dari kegelapan dosa. Dan terang Kristus itu juga mencelikkan mata rohani kita yang buta. Dan terang Kristus itu menyingkapkan misteri kematian. Mari saudara kita introspeksi sejenak, kilas balik selama tahun 2023 ini. Apakah kita sungguh-sungguh memohon Kristus sang terang untuk memimpin hidup kita? Dia memimpin kita dengan firman-Nya yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Area hidup mana dalam diri kita yang belum sungguh-sungguh diterangi? Terang pengampunan Kristus, apakah sudah membuat kita mengampuni sesama kita? Apakah terang Kristus yang memerdekakan sudah memerdekakan kita dari kebiasaan buruk atau dosa yang masih melekat yang kita lakukan? Apakah terang Kristus yang memimpin, juga memimpin keluarga kita, pekerjaan kita, pergaulan kita, pelayanan kita, juga membuat kita memimpin sesama yang mungkin masih hidup dalam gelap? Apakah mata rohani kita juga sudah diterangi oleh terang Kristus, sehingga kita bisa mengenal Dia lebih dekat, lebih mencintai Dia, lebih percaya dan berharap kepadanya? Apakah kita terus berlarut dalam duka atas kematian orang yang kita kasihi, yang mungkin meninggal 1-2 tahun yang lalu? Mengingat terang Kristus sudah menyingkap misteri kematian. Mari saudara kita menyanyi bersama, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Melewati lembah duka semu, jalan gelap dan Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Pak Dar yang sudah membawakan
refleksi akhir tahun kita. Bapak Ibu, tadi pada saat Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu sudah diberikan kertas lembar refleksi. Bapak Ibu silahkan mengisinya. Kemudian nanti setelah puisi selesai dibacakan, Bapak Ibu dapat melipat kertas ini, kemudian memasukkan keranjang yang ke dalam keranjang yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Silahkan, waktunya saya berikan kepada Bapak Ibu. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Sejenak aku menoleh, kisah indah telah Tuhan lukiskan. Perjalanan kita diukir oleh tangan Sang Kuat, tangan yang bijaksana. Setahun telah berlalu, janji Tuhan tetaplah teguh. Setahun telah berlalu, Ia tetaplah sahabat yang setia. Sejenak aku menoleh, ada jalan liku yang terjal, perjumpaan dengan keterpurukan. Akan tetapi Ia pula izinkanku temukan keajaiban dan kebijaksanaan yang daripadanya. Ia bekerja di tengah kesulitan, Ia membimbingku, Sang Pemimpin setia. Sejenak aku menoleh, ada jatuh dan ada bangkitku, ada badai dan ada matahari. Bukan karena aku kuat, aku dapat melewatinya, tapi karena Ia baik, Ia pegang tanganku erat. Sejenak mari kita menoleh, kasih-Nya yang menyertai di setiap langkah, janji-Nya yang menyertai di setiap pagi. Aku yang kecil tak lagi takut, karena kasih-Nya yang selalu dan selalu menyempurnakanku. Maka
ketika esok matahari telah terbit dalam tahun yang baru, biarlah kasih dan damai-Nya yang memimpin. Tak ku tahu kemana Tuhan akan membawaku, cerita apa yang hendak Ia lukis dalam kanvasku dan kanvasmu, tapi aku tahu siapa yang menuntunku dan Ia mengasihiku. Tak ku tahu akan hari esok, tak kita semua tahu akan hari esok, akan tetapi biarlah esokku dan biarlah esokmu menjadi bukti cintanya. Biarlah kemanapun kita pergi, kasih-Nya selalu terpancar. Teruslah bersinar dalamnya, dan dalam tahun yang baru, teruslah mekar dalamnya. Silakan kepada Asher bisa mengambil lembar refleksi. Nanti lembar tersebut akan didoakan oleh Pak Dar. Semua yang sudah kita tulis, apa pergumulan kita, apa yang ingin kita lepaskan selama tahun 2023 ini sebelum kita memulai tahun yang baru 2024. Kita akan minta Pak Dar untuk ke depan, untuk mendoakan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami semua punya sisi gelap dalam kehidupan kami. Selama tahun 2023 ini, Engkau mengerti sisi gelap kami. Sisi gelap, mungkin itu adalah masalah yang sangat rumit yang kami hadapi. Rasanya gelap hidup kami karena persoalan-persoalan yang kami hadapi. Sisi gelap itu mungkin kebiasaan buruk yang selama ini mungkin terus kami lakukan, yang kami tidak bisa lepas dari kebiasaan itu. Sisi buruk itu mungkin, sisi gelap itu mungkin adalah kebencian yang masih ada dalam diri kami terhadap sesama kami. Sehingga kami merasa tidak nyaman ketika kami berjumpa dengan orang yang kami benci. Sisi gelap itu mungkin adalah trauma-trauma masa lalu yang kami bawa sampai hari ini. Tuhan, rasanya kami tidak bisa melepaskan dari kegelapan yang masih ada dalam hidup kami. Dan itulah yang kami tulis di lembar refleksi di akhir tahun ini.
Tuhan, yang kami tulis adalah keluar dari hati kami. Sisi gelap kami yang Engkau ketahui. Lepaskan kami Tuhan. Tuhan, Kau adalah sang terang, terang dunia, terang yang abadi, yang mampu menerangi kami, yang masih hidup dalam sisi-sisi gelap kehidupan kami. Tuhan, kami ingin melangkah di tahun 2024 dengan terang-Mu, terang yang bersinar menembus kegelapan yang ada dalam diri kami. Dan biarlah dengan terang-Mu itu Tuhan, kami mampu untuk menerangi sesama kami yang hidup dalam kegelapan. Terima kasih ya Tuhan. Tulisan yang sudah kami kumpulkan, kami percaya Engkau melihat, dan Engkau akan menerangi kami semuanya dengan terang-Mu yang memandu langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pujian dari majelis dan juga kaleidoskop. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sejak semula Kau tentukan jalanku, dalam genggaman-Mu hidupku Kau rajut. Rencana indah layaknya benang emas, menanti hari esok bersinar terang bagai intan. Dalam kitab-Mu, cerita hidupku tertulis. Sebelum waktu mengenal detik atau dunia mengenal fisik, Mata-Mu yang maha melihat, memandangku. Sejak dalam rahim, tiap langkahku Kau ikuti. Aku tak pernah ragu. Karena Kau yang merancang dalam hidupku, tiap detik Kau lembut memadukan. Karya-Mu sempurna, tiada tara. Kau jadikan hidupku sebuah mahakarya. Dari semula telah Kau
rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti.
akan selalu sulit. Ke dalam menjadi sejalan dengan Allah berarti menjadi beda dari dunia ini. Tapi kita nggak perlu takut karena satu hal yang kita percaya dengan pasti bahwa Tuhan akan selalu mengiring jalan kita kemanapun kita berada. Dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling
Demikian kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari majelis, Komisi Pemuda Remaja dan juga pemutaran kaleidoskop. Sebentar kita akan menerima ayat-ayat Alkitab yang akan kita ambil sebagai dasar kita melangkah di tahun 2024. Silakan kepada Asyar bisa membagikannya. Dan biarlah ayat-ayat tersebut dapat tertanam, bertumbuh di dalam hati kita, dan biarlah menjadi terang untuk menerangi langkah kita sepanjang 2024. Dan Bapak Ibu Jemaat yang masih menunggu ayat dibagikan, dapat berdoa secara pribadi, apakah yang akan Tuhan sampaikan di dalam hati setiap saudara, setiap Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus yang menuntun. Dan bila ada kerabat maupun saudara yang ingin diambilkan ayatnya, Bapak Ibu bisa mengambil lebih dari satu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apakah ada yang belum mendapatkan ayat? Sudah semua? Oke. Kita akan masuk dalam persembahan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasinya terambil dari Mazmur 118, ayat yang pertama dan yang ke-27a, yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Saat ini saudara, sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan dari KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2023 ini. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami boleh berada di penghujung tahun 2023. Ini semua karena berkat dan rahmat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan mau memberkati dan Tuhan mau memakainya untuk mendukung pelayanan di gerejamu ini dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya di tahun yang baru 2024 ke dalam kasih dan pimpinan serta penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan menyongsong tahun 2024. Di penghujung tahun 2023 ini, kita akan melangkah bersama Tuhan di tahun 2024 ini. Kita akan angkat suatu pujian bersamamu Bapa. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan di doa penutup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Bapak berikan di penghujung tahun 2023 ini. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami di tahun baru
yang sebentar lagi kami akan masuki. Biarlah terang Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai. Untuk esok hari kami juga akan menyambut tahun baru dalam ibadah di gereja ini, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami ingin menerima berkat dari-Mu. Kasih Tuhan mengiringi-Mu dan sayap-Nya melindungi-Mu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Bila kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara bisa setelah ini diperkenankan untuk ke sebelah untuk beramah tamah. Tuhan Yesus memberkati kita. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Silakan Bapak Ibu. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat bisa lewat depan sini untuk ke Balai Sejahtera karena di luar hujan. Ya, sebab Tuhan baik. Di Balai Sejahtera disediakan ramah tamah Bapak Ibu, silahkan. Bapak Ibu bisa lewat depan sini karena hujan di sebelah sana. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya, puji datuklah sang kekala,